Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai dua hal pola pikir atau anggapan yang menurut saya itu bisa membuat petani sawit ini gagal sukses atau tidak bisa berkembang. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, anggapannya apa? Kedua anggapan itu adalah yang pertama bahwa sawit itu tidak perlu benih yang baik, yang penting pemupukan. Dan yang kedua kebalikannya. Yang penting benih tidak perlu dipupuk, dia akan berbuah sendiri. Nah, akan kita bahas satu persatu teman-teman. Mengapa anggapan itu saya katakan bisa menghambat kesuksesan? Seperti ini. Yang pertama, bahwa sawit itu tidak perlu benih yang bagus, yang penting pemupukannya baik. Seperti ini teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sebagai petani sawit itu adalah ketika kita terjun menjadi petani sawit, berarti kita itu harus menginvestasikan masa panjang kita untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang pasti tertanam dalam pola pikir kita, yang harus kita tanamkan betul-betul bahwa sawit ini kebutuhannya untuk jangka panjang. Yang kedua yang harus kita ketahui bahwa sawit memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan. Nah, dari landasan yang kedua bahwa kita harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan sawit, di sana kita harus berpikir secara logika dan akal sehat. Bagaimana caranya kita itu bisa menghasilkan sawit yang dengan produktivitas yang tinggi, karena kita akan bergantung kehidupan kita pada kebun sawit kita. Itu teman-teman, jangan sampai sawit yang kita tanam itu terbuang sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang sangat-sangat ditakuti oleh para petani, dan banyak sekali contohnya teman-teman, orang yang sudah menanam sawitnya namun tidak dirawat secara betul-betul, dan akhirnya apa, mereka rugi dan tidak menghasilkan apa-apa. Tanah luas yang seharusnya bisa produktif akhirnya gagal total dan tidak menghasilkan apa-apa. Tentu itu akan sangat rugi, bahkan dijual pun akan tidak akan memiliki harga yang cukup tinggi, karena memang sawitnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang kedua teman-teman, bahwa kita berkebun kelapa sawit itu memerlukan biaya yang cukup besar. Maka dari itu jangan sampai biaya yang sudah kita keluarkan yang memang sudah sangat besar, menguras tenaga, menguras kantong, itu tidak menghasilkan apa-apa. Bisa dikatakan secara sederhananya adalah kita tidak balik modal atau kita rugi, dan tentu itu sangat-sangat disayangkan sekali. Nah, orang-orang ada yang mengatakan, sebagian orang, bahwa benih itu tidak penting, yang penting adalah pemupukan. Begini teman-teman, bahwa kalau tumbuhan apapun teman-teman ya, bukan hanya sawit saja, baik itu cabai, kacang atau apapun, ketika benihnya jelek, maka seberapapun kita melakukan pemupukan, maka hasilnya akan nol besar. Itu yang pasti terjadi. Maka dari itu anggapan bahwa benih itu tidak penting, yang penting pemupukan adalah salah besar. Itu adalah anggapan yang membuat kita rugi. Karena apa? Sudah sekali banyak buktinya. Ada orang yang mengatakan bahwa benih unggul itu hanya manajemen atau apa namanya ya, hanya iklan saja. Seperti itulah kira-kira. Apa namanya? Pemasaran saja. Banyak sekali uang yang berputar di sana, miliaran rupiah di sana. Itu adalah pekerjaan perusahaan yang memang mempromosikan produk-produk mereka supaya laku. Seperti ini teman-teman, sederhananya. Kita kasih contoh yang sederhana saja. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bukti tertulis bahwa benih unggul itu lebih baik daripada benih cabutan. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa orang yang sukarela menulis bukti bahwa benih unggul itu lebih baik daripada benih kentosan? Siapa yang kurang kerjaan seperti itu? Namun di masyarakat secara akal sehat yang kita ketahui bahwa belum ada orang yang mengatakan bahwa saya menyesal menanam benih varietas A, saya menyesal menanam benih varietas B. Itu belum saya dengar teman-teman. Yang ada, wah, saya tanam ini
hasilnya luar biasa. Saya tanam varietas ini hasilnya luar biasa. Bahkan di testimoni-testimoni di YouTube kalian bisa cari varietas apa yang memang tidak menghasilkan, atau ada thumbnail judul yang mengatakan bahwa saya menyesal tanam sawit varietas unggul ini ternyata tidak berbuah dan banyak ruginya. Coba teman-teman cari hal yang seperti itu, tentu tidak ada. Namun di masyarakat kita, di sekitaran kita, adakah orang yang mengatakan saya menyesal menanam benih abal-abal, benih cabutan atau mariles? Pasti ada teman-teman. Dan di tempat saya itu mayoritas dulu yang memang belum mengenal benih unggul itu mengatakan mereka merugi. Itu sebagai logikanya. Yang kedua, mengatakan bahwa benih unggul itu hanya pemasaran. Nah, seperti ini teman-teman. Biarkan itu pemasaran, biarkan itu iklan, biarkan itu manajemen perusahaan, terserah. Yang penting kalau mereka menjual benih dengan kualitas yang baik, tentu apa salahnya untuk kita? Seperti itu kan. Misal seperti ini. Mobil, misal ini Honda atau Suzuki mengiklankan bahwa keunggulan mereka ini. Ya, tidak masalah bagi kita selama memang produk yang mereka jual itu memang berkualitas. Itu teman-teman. Jadi biarkan mereka mengiklankan produknya dengan keunggulannya masing-masing. Yang penting itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Jadi saran saya benang merahnya adalah gunakanlah benih yang baik supaya memang jangka panjang kita itu memang terjamin. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kita orang tidak mampu untuk membeli benih unggul. Ya, kalau yang punya modal orang kaya ya sah-sah saja. Namun untuk orang-orang miskin itu tidak bisa. Yang jadi pertanyaan, semiskin apa sih kita? Semiskin apa sih kita? Semahal apa sih benih itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mungkin benih itu harganya 1 biji 1 juta. Mungkin kita tidak akan mampu. Ini kan harganya sekisaran 10.000, 11.000. Maka dari itu saya selalu sarankan bahwa kita boleh ambisi, namun kita harus mengukur diri. Diri kita hanya mampu untuk tanam 100 batang. Ya, belilah 100 batang terlebih dahulu. Mampunya 500 batang, 500 batang terlebih dahulu. Itu yang menjadi kuncinya teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini miskin tidak mampu. Selamanya kita akan miskin dan tidak mampu. Dan itu teman-teman yang menjadi kendala bagi kita, bahwa kita merasa itu selalu tidak mampu. Namun pada kenyataannya pada akhirnya kita yang akan merugi. Maka dari itu pola pikir yang pertama itu harus kita tinggalkan jauh-jauh. Gunakan benih yang baik, gunakan perawatan yang baik supaya memang kita mendapatkan hasil yang baik. Jangan mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita miskin. Kita punya tanah, bisa memiliki tanah 1 hektar, namun kita tidak bisa mengupayakan uang 1 juta untuk membeli 100 biji benih. Tentu itu adalah hal yang klise atau hal yang tabu bagi saya. Nah, yang kedua teman-teman, ada yang mengatakan yang penting benihnya bagus, namun tidak perlu dipupuk, yang pasti dia akan berbuah sendiri. Nah, itu adalah anggapan yang salah, bahwa tanaman apapun meskipun benihnya bagus, kalau tidak digenjot dengan makanan, maka tidak akan bernutrisi. Sama seperti manusia, sepintar apapun dia, kalau dia tidak disupport dengan makanan yang baik, maka dia akan menjadi bodoh, maka dia akan menjadi lemas dan lama-kelamaan akan mati. Seperti itu pun tanaman kelapa sawit. Sebaik apapun benihnya, kalau kita tidak melakukan perawatan yang baik, maka hasilnya juga akan nol besar. Karena apa? Buah, pertumbuhan batang itu memerlukan nutrisi yang baik. Banyak sekali orang-orang yang sudah menanam kemudian ditinggalkan begitu saja, dan akhirnya apa? Sawit-sawit yang mereka tanam itu tidak bisa berkembang secara baik, dan yang seharusnya bisa dipanen dalam jangka kurun waktu yang singkat, akhirnya tidak bisa dipanen sama sekali. Bahkan dalam jangka kurun waktu yang cukup lama itu baru bisa menghasilkan, dan hasilnya pun tidak begitu maksimal. Maka dari itu teman-teman, saran saya, lakukan perawatan yang terbaik, lakukan pemupukan yang terbaik dengan rotasi 1 bulan sekali, meskipun dalam jumlah dosis yang kecil, supaya memang hasil pertumbuhannya itu luar biasa. Sawit saya ini 14 bulan dengan varietas BL1, alhamdulillah hasilnya sudah seperti ini, dan target saya 2 tahun bisa panen.